Hari itu, karena tekanan hidup sehari-hari membuat kami bertengkar. Kamu beneran nyari kerja nggak sih? Kamu pikir nyari kerja gampang? Aku dipandang rendah gimana lagi? Makanya di bagian penjualan dulu. Sekarang cicilan rumah, mobil, aku yang bayar. Belum lagi sekolahnya Kavi, kamu pikir gak butuh uang? Dulu, aku itu yang mengatur proyek. Terus kamu mau aku jualin barang-barang. Daripada jualin barang, mending aku di rumah aja. Emang kenapa jualan? Gengsi kamu kerja kayak gitu? Iya. Ada apa ini? Ayah, ibu, kenapa kalian kesini? Ayahmu kangen, makanya kesini. Stella, ambil kartu ini. Pakai kalau lagi darurat. Ayah, ibu, gak usah. Kami masih punya tabungan ya. Ambillah. Sandinya ulang tahunmu. Sandi, kami mengerti pekerjaanmu dulu itu bagus. Tapi kamu harus ngerti. Saat itu aku memegang kartu itu tapi tidak bisa mengangkatnya. Rasanya ringan, tapi juga sangat berat. Tapi kamu harus ngerti, Stella nggak bisa menghidupi keluarga sendiri. Nona, coba lihat sebelah sini. Pencahayaan dan lokasinya yang terbaik. Halo Pak, ini kontraknya sudah siap. Kapan Anda bisa? Cuma ini yang kamu bisa, kamu minta kenaikan gaji. Mimpi kamu. Maaf Pak, saya akan membuat rencana yang baru. Sayang, aku penjualan terbaik bulan ini. Sayang, aku dapat kenaikan gaji. Ayo kita jalan-jalan dan makan enak. Ayo kita ke rumah ayah dan ngasih tahu kabar baik ini. Iya benar-benar. Kalau gitu aku mau ganti baju dulu. Tunggu ya. Oke. Ayah, ibu, kami pulang. Kenapa kalian bawa banyak barang? Ayah, sini bantu. Ini ya. Ibu, aku dapat kenaikan gaji dan Sandi dapat penjualan terbaik. Ini waktu yang pas untuk merayakannya bersama. Kalau gitu bagus. Ini harus dirayakan. Aku akan masak yang enak. Wah. Kita mau makan besar nih. Dulu aku pikir orang dewasa harus melewati badai sendiri. Baru aku mengerti, tidak membuat orang tersayang khawatir. Itu tanggung jawab sebenarnya. Dengan gaji per tahunku 1 miliar, aku menikahi putri tunggal pengusaha properti. Keluar. Stella. Pergi aja ke pacarmu sana dan keluar dari rumahku. Stella. Keluar. Stella, dengarkan aku dulu. Tapi setelah kamu memanfaatkannya, kamu akan merasa bosan. Dan chat WhatsApp itu, aku sengaja biar dia tahu. Sayang, aku naik pangkat. Beneran? Makasih ya kamu udah ngenalin aku ke Pak Hasan. Semua informasinya itu sangat membantuku. Aku menahannya di rumah seperti vas bunga. Aku juga mendapat pijakan di perusahaan melalui koneksinya. Tapi, aku merasa bosan dengan sifat borosnya. Bau apa ini? Ayo, cepat lepaskan, lepas. Aku baru ganti hari ini. Sayang, kamu itu eksekutif perusahaan sekarang. Kamu harus menjaga citramu. Jas ini mungkin aja udah lama di lemari. Baunya jadi apel. Besok beli pewangi baju ya waktu pulang. Aku akan mencucinya. Buat apa sih? Cuci aja langsung. Aku mau mandi dulu lah. Aku semakin tidak tahan dengan sikapnya yang manja seperti seorang putri. Apa kamu lembur semalaman? Ini kopi. Terima kasih. Lalu Dinda seorang karyawan baru. Meskipun pernah bercerai, dia sangat lembut dan perhatian. Pakailah, AC-nya terlalu dingin, nanti kamu masuk angin. Oh, aku juga pesan makanan buatmu. Dimakan mumpung hangat. Makasih ya Dinda, ini udah malam, kamu masih menemaniku lembut. Karena kamu sudah kerja keras. Dia bisa mengerti kerja kerasku. Dia juga gak memakai barang mahal. Aku rasa dia lebih cocok buatku. Halo Dinda, aku bertengkar hebat dengannya. Sekarang, kita berdua bisa bebas bersama. Baguslah sayang. Tapi kenyataannya tidak seindah yang aku bayangkan. Udah berapa kali aku bilang, kenapa kamu beli kosmetik lagi? Kamu seorang eksekutif sekarang, gajimu 1 miliar per tahun. Apa salahnya coba? Ya sudahlah, aku menyuruhmu mencuci bajuku. Hari ini aku ada klien penting. Nih. Kamu gak menyetrikanya. Baunya juga gak enak, kamu mencucinya sama kaos kaki ya? Aku kan udah bilang kasih pewangi baju. Repot banget sih, kan bisa beli lagi. Setelah hidup bersama, sikapnya menjadi pemalas dan tidak peduli. Dan dia membuat karirku menjadi merosot. Kamu tahu kenapa kamu menolak kerjasama? Lihat bajumu, comfort banget. Kamu itu mewakili citra perusahaan. Maafkan saya bos, saya akan. Sudah, jangan katakan apapun. Kamu barangmu dan pergilah. Kayaknya dia dipecat. Dia sendiri yang menyebabkannya. Dia berpikir dia mendapatkan segalanya begitu saja. Mungkin dia lupa setiap jaringan koneksinya itu dia dapatkan dariku. Mana Stella, Anda datang? Pak Hasan, belakangan ini Zaki itu sibuk banget ya. Sampai dia itu jarang ada di rumah. Oh, kantor itu ada posisi yang kosong bagian eksekutif. Zaki itu sangat cocok. Kalau begitu terima kasih ya Pak Hasan. Transfer aku uang sekarang juga. Aku mau beli tas baru. Aku dipecat, gak ada uang buatmu. Dasar gak guna. Apa kamu bilang? Ini semua karenamu. Cuma cowok gak guna yang gak suka ngeliat istrinya ngabisin uang. Aku gak nyangka endingnya sangat menyedihkan. Itu namanya tidak tahu diri. Terbiasa dengan kehidupan nyaman. Dia menjadi serakah. Stella, bagaimana kabarmu? Ayo pergi. Mereka yang berkhianat akan menanggung akibatnya. Sedang orang yang dikhianati akan terlahir kembali. Terima kasih ya.
Sayang, kamu mau ngapain? Dasar. Dasar kamu ini. Mama, sini aku bantu. Oke. Ini. Mama, sini aku bantu. Sayang, kenapa kamu rajin banget belakangan ini? Mama, kalau aku membantumu, bisa nggak kamu kasih aku uang? Sayang, kamu mau uang buat apa? Aku pengen beliin kalung buat ibuku. Ibu orang lain punya kalung di lehernya, sedangkan ibuku nggak punya. Aku akan menabung untuk membelikanmu satu. Oke, ini makasih ya sayang. Kalau gitu, mulai sekarang kalau kamu membantu pekerja rumah, aku akan memberimu uang, oke? Hore! Ayo, kita makan bersama. Ini sayang. Kalau nggak makan dengan baik, jangan makan. Kayaknya gigiku copot. Ah, coba aku lihat. Ah, gigi susumu copot satu. Ini dia. Ayo, kita makan buah. Kamu kenapa? Kenapa apelnya semua kamu gigit? Kalau makan itu dihabisin. Ini yang paling manis buatmu. Ini yang paling manis buatmu. Ternyata ketika ibu sudah tua, dia menjadi seorang anak. Ibu, kamu sudah pulang? Ibu, kenapa kamu mengutin sampah? Kita itu nggak kekurangan uang. Stella bilang, katanya dia pengen beli kalung. Ibu, kamu juga makan. Tunggu sebentar, ya. Ibu, bagus nggak? Iya, bagus. Kamu bilang sejak ayah masih muda, kamu belum pernah beli kalung yang bagus. Dan waktu aku kecil, aku ingin membelikanmu kalung. Tapi bagaimana bisa? Aku baru ingat untuk membelikanmu sekarang. Ayo Bu, sini aku pakaikan buatmu. Ibu suka, sangat cantik. Aku harus menunjukkannya pada putriku. Dia di mana? Nah, apa kelihatan cantik? Iya, cantik. Ibuku adalah yang paling cantik. Meski ingatan ibu memudar, tapi dia tidak akan pernah lupa untuk mencintaimu. Ibu, aku pulang. Wah, ibu beli baju baru. Ibu, lain kali jangan beli baju di sini. Ini kualitasnya jelek. Ini Dinda yang jual padaku. Katanya harganya lebih murah. Ini aja cuma 50.000, Dinda. Jadi dia mempromosikannya kayak gitu? Iya, Ibu, lain kali kalau mau beli baju baru bilang padaku. Aku bakal beliin yang lebih bagus dan nyaman. Lihat, aku juga beliin ini buatmu. Aku itu udah tua, gak usah. Ibu, kamu... Angkatlah, itu pasti sesuatu yang penting. Stella, kamu di mana? Maaf Bu, kantorku sibuk banget belakangan ini. Aku nggak bisa pulang buat makan malam. Minggu depan aku pulang ya. Gak apa-apa, kamu pasti sibuk. Stella, cuacanya dingin belakangan ini. Apa di sana juga dingin? Ingat pakai baju yang hangat. Iya, aku tahu Bu. Bu, ada telepon dari klienku. Aku harus menutupnya. Aku tutup dulu ya.
Paman, mau belanja ya? Kamu, Stella, sudah lama aku nggak melihatmu. Kamu harus lebih sering menemui ibumu. Bulan lalu, dia sakit. Butuh waktu hampir setengah bulan buat sembuh. Aku nggak pernah melihatmu pulang. Untungnya dia tahu ada yang nggak beres. Dia langsung membawanya ke rumah sakit. Aku belanja dulu ya. Gak apa-apa, gak usah khawatirin ibu. Ibu bisa jaga diri baik-baik, ya? Tidak, pekerjaan itu gak ada habisnya. Aku juga perlu istirahat. Aku pulang kali ini, aku khusus cuti 3 hari. Jadi aku bisa di rumah sama ibu. Lihat, aku beliin ini buat ibu. Ini adalah hadiah buatmu. Ayo dibuka, kamu suka atau enggak? Astaga, ibu bisa merajut shell sendiri. Kenapa kamu beli yang baru? Cuma karena kamu bisa ngerajut bukan berarti kamu gak boleh beli, kan? Walaupun gak sebagus buatanmu, tapi ini kualitasnya sangat bagus. Dan kayaknya kamu gak bisa ngerajut model kayak gini, kan? Oh iya, ini ada kartu ucapannya. Sini, aku ajarin. Ibu, kenapa kamu gak ngasih tahu aku kalau kamu habis sakit? Kalau terjadi sesuatu lagi, kamu harus ngasih tahu aku ya. Ayo cobalah, shell ini nyaman atau enggak? Ayo Bu, cobalah, shell ini cocok atau enggak? Astaga, ini hangat dan nyaman sekali. Kamu suka? Suka. Oh iya. Ibu merajut shell buatmu. Cobalah, apa ini hangat? Makasih ya Bu, shell ibu adalah yang paling hangat.